Halo Leo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita general reading yuk tentang semua pertanyaanmu akan terjawab di sini. Oke, kita shuffle dulu. Ini adalah general reading, jadi bisa cocok, bisa tidak ya. Apapun yang saya bacakan di sini serahkan kepada Ilahi Rabbi ya. Kita klaim aja energi positifnya. Jika ada yang negatif, maka segeralah antisipasikannya. Untuk kalian yang ingin personal reading, dicek energinya secara pribadi, khususnya di sisa tahun 2025 ini, silakan kontak saya untuk melakukan personal reading atau konsultasi masalah cinta, karir, keuangan. Ya, silakan, jangan malu-malu. Tanya-tanya dulu press listnya, harganya. Kalau sudah siap baru kita mulai pembacaan pribadinya. Masalah si pribadi apapun aman di sini, dari kalangan atas, kalangan bawah sampai kalangan dan juga kalangan menengah ya. Saya sudah berpengalaman menghadapi ya, membantu orang-orang yang lagi kalut, yang lagi depresi, frustasi ya, lagi buntu, lagi butuh pencerahan. Nah, alhamdulillah mereka terbantu. Jadi silakan, gak usah khawatir, masalah pribadi tetap aman ya. Jangan biarkan jiwamu depresi kalau masih bisa mendapatkan solusi dari orang-orang yang bisa memahami atau menjiwai problem kamu ya. Oke, pertanyaan pertama, siapakah aku di sisa tahun 2025 ini? Leo, kamu adalah orang yang sangat gigih dalam berjuang, pantang untuk menyerah, maju pantang mundur, berjiwa petualang ya. Kamu di sisa tahun 2025 ini saya lihat kamu sedang bingung ya. Kamu sedang bingung atau pelin-pelan dalam dua pilihan. Tapi kamu akhirnya akan mengambil keputusan yang tepat. Kamu akan memilih salah satu yang tepat untuk kamu. Ya, dan apa yang menjadi pilihan kamu ya, dan tujuan kamu ini akan tercapai ya. Ternyata yang kamu pilih adalah yang terbaik untuk kamu dan itu membuat kamu happy ya. Kamu akan berhasil dari perjuangan kamu itu. Jika yang dalam karir, kamu akan berjaya ya, makmur, usaha kamu akan berhasil atau pekerjaan karir kamu akan naik ya, mujur banget ya, beruntung, dan kamu seolah-olah mendapatkan pencapaian yang luar biasa yang membuat kamu tuh kayak jingkrak-jingkrak ya, lompat-lompat bahagia gitu ya. Histeris dengan kebahagiaan yang kamu rasakan karena seperti mendapatkan hadiah mainan anak kecil ya, anak kecil yang mendapatkan hadiah dari orang tuanya, hadiah mainan kayak mobil-mobilan gitu. Energinya happy banget. Jadi di sisa tahun 2025 ini kamu bakal merasakan keberhasilan ya. Tidak sia-sia perjuangan kamu, padahal kamu akhirnya berhasil juga. Itu, dan pilihan yang kamu ambil itu adalah yang terbaik dan itu adalah pilihan yang tepat ya. Dan ya, ikuti kata hati ya. Saya lihat kamu akan mengikuti kata hati dan itu membuat kamu tidak salah pilih dan kamu akhirnya happy gitu. Terus, apakah tujuanku akan tercapai? Upayaku, targetku, usahaku, proyekku, target-targetku apakah akan berhasil di sisa tahun 2025 ini? Wow, kamu bakal manen hasil ya. Dan akhirnya kamu bisa menanggulangi semua tanggung jawab atau kewajiban kamu ya. Karena ini ada panen hasil. Bahkan hasil yang kau dapatin kali ini tuh bisa bermanfaat untuk anak-anak kamu, bisa kamu wariskan kepada anak-anak kamu. Terus nih kamu akan menduduki posisi yang permanen ya, jangka panjang. Pencapaian kamu ya, proyek-proyek kamu, usaha kamu, karir kamu ini, kamu akan mendapatkan kedudukan atau posisi keberhasilan untuk jangka panjang. Makanya bisa turun ke anak kamu ya. Pokoknya ini keberhasilan ini tuh bukan hanya kamu sendiri yang nikmati, tapi keluarga kamu juga turut menikmatinya. Nah, ini ada sebuah keajaiban ya. Kamu adalah ahli
ada keahlian kamu yang luar biasa itu yang membuat kamu akhirnya mencapai keberhasilan atau posisi yang tinggi ini dan permanen ini. Ya, amin. Jadi kalau ditanyakan tentang apakah usaha aku akan berhasil, proyek-proyek target-targetku akan tercapai, nah ini tercapai banget ya. Karena kamu orang yang konsisten, punya talenta ya. Emang kamu punya value dan bakat di situ. Jadi kamu pasti berhasil lah. Ya, ini pertanyaan ketiga yang membuatku merasa bahagia di sisa tahun 2025 ini. Itu anak saya yang artis ya, suka berisik. Diam. Dia lagi nyanyi. Nggak bisa ngomong dia soalnya. Oke, kita lanjut aja ya. Apakah apa yang membuat aku merasa bahagia di sisa tahun 2025 ini? Ya, ini beberapa kalian kamu bahagia karena apapun ini tentang janji seseorang akan akhirnya kamu bisa menepati janji atau janji seseorang yang berjanji kepadamu, dia akan menepatinya. Beberapa dari kalian akan bisa jalan-jalan, traveling atau menikmati pemandangan luar, mungkin jalan-jalan, healing ya, dan itu ada budget gitu. Dan di sana juga ada cuan gitu ya, ada proyek-proyek kamu yang akan berjalan, dalam perjalanan kamu itu akan menghasilkan cuan juga gitu. Itu membuat kamu bahagia ya. Ada yang beberapa dari kalian akan jalan-jalan ke luar kota, ke luar negeri, traveling lah ya. Atau hubungan LDR kalian tuh akhirnya berhasil ya. Terus beberapa dari kalian yang membuat kamu bahagia adalah akhirnya kamu bisa bahagia dengan pasangan kamu dan anak-anak kamu. Dan anak kamu ya. Sini hanya ada satu anak. Akhirnya kamu berpindah dari situasi negatif ke situasi yang positif. Mungkin pindah rumah, atau akhirnya kalian punya rumah sendiri, atau kalian berpindah di tempat lain yang membuat kamu dan anak istri bahagia, atau kamu dan pasangan kamu lah ya, dan anak itu bahagia ya. Pokoknya kalau kalian yang masih single, kalian akan berpindah, hidup kalian akan berpindah dari yang negatif ke yang positif. Jadi hidup kalian akan lebih baik. Itu yang membuat kalian tuh bakal bahagia banget. Terus akhirnya kalian akan berhasil menjadi seorang pemimpin ya. Akhirnya kalian menjadi bos. Akhirnya kalian mendapatkan kedudukan yang sesuai dengan talenta kalian, atau sesuai dengan jiwa karakter kepemimpinan kalian ya. Nah, ini dalam karir kalian akhirnya berhasil ya, berhasil banget, sukses menduduki posisi yang memang sesuai kualitas ya, sesuai dengan kualitas, kapasitas, value kalian, talenta kalian, bakat. Nah, itu yang membuat kalian bahagia ya. Kalian menemukan jati diri kalian di situ ya, karir berhasil. Beberapa dari kalian yang membuat kalian bahagia adalah hubungan kerjasama kalian berhasil. Hubungan cinta Anda lanjut ke jenjang yang lebih serius, berkomitmen, atau pernikahan, akhirnya berhasil menikah. Dan beberapa dari kalian akan membeli rumah ya, itu pantas ini ada ini ya. Jadi kalian akan akhirnya bisa membangun rumah, membeli lahan ya, membeli aset ya. Akhirnya juga ada perayaan, kalian bisa merayakan keberhasilan dalam karir, finansial ya, dan juga kalian akan berhasil dalam hubungan cinta kalian. Amin. Terus seperti apa orang-orang menilaiku? Mereka menilai kamu adalah seorang pemenang ya. Kamu adalah seorang pemenang ya. Kamu itu walaupun bertubi-tubi dikecewakan, tapi kamu tuh sabar banget. Walaupun kamu berada di titik terendah, tetapi kamu itu, kebaikan kamu tidak pernah berubah. Walaupun kamu lagi sulit, kamu tetap bisa memberi gitu ya. Itu mereka menilai kebaikan kamu itu luar biasa. Kamu baik banget. Jadi kamu layak untuk menang, kamu layak untuk sukses. Mereka menilai kamu itu orang yang baik ya, suka membantu, menolong, suka memberi ya. Walaupun kamu sudah dikecewakan, tapi kamu tetap baik gitu sama orang-orang. Bagus ya. Jadi kayak mereka tuh bertemu kamu tuh kayak nyaman banget gitu. Energimu tuh bikin nyaman orang gitu. Kamu itu pribadi yang spesial ya. Kamu itu orang yang rendah hati,
dewasa, bijaksana, dan elegan, serta ya kamu menyukai kesenangan dan kamu juga bisa menyenangkan orang lain gitu. Dan kamu itu bukan pribadi yang kaleng-kaleng, kamu berkualitas, kamu punya value, kamu elegan, kamu tuh orang yang berduit ya. Di mata orang kamu tuh pantas layak untuk jadi bos gitu ya. Kayak apa ya, kamu tuh berharga lah gitu, punya harga, punya value, patut dihormati, patut dihargai, patut juga untuk sukses ya. Karena kalaupun kamu sukses, kamu selalu baik sama orang, kamu suka memberi, jadi banyak doa dari orang-orang yang sudah kamu bantu, yang juga mendongkrak kamu untuk mencapai keberhasilan di sisa tahun 2025 ini ya. Tetaplah baik ya. Terus apalagi, apa kontribusi kamu di dunia ini? Apa kontribusiku di dunia ini? Kontribusimu di dunia ini adalah kamu itu apa ya, suka mempelajari hal-hal baru ya, dan kamu orang yang punya intuisi, kepekaan terhadap perasaan orang lain. Kamu belajar dari pengalaman yang membuat kamu tuh selalu bisa peka sama perasaan orang lain ya. Dan kamu tuh bisa melihat topeng orang gitu, kayak apa ya, kamu bisa membuka topeng-topeng orang manipulatif ya. Kamu itu jujur ya, terkadang kamu memang harus bohong demi kebaikan, tetapi kamu nggak segan-segan membuka topeng orang, karena kamu nggak mau orang-orang manipulatif itu mengorbankan orang lain gitu ya. Jadi kamu berani untuk berkata jujur, walaupun nantinya kamu yang jadi sasaran ya. Tetapi intinya kamu nggak mau melihat orang lain menjadi korban atas kemanipulatifan orang lain ya, gitu. Kamu nggak mau melihat orang yang kamu sayangi itu dimanipulasi oleh orang-orang lain gitu. Kamu orang yang peka sama perasaan orang, makanya kamu suka menolong, kamu suka menyelamatkan dan melindungi, karena kamu udah belajar dari pengalaman, kamu udah pernah ngerasa ditipu itu rasanya gimana, dihianati itu rasanya gimana, dirugikan itu rasanya gimana. Jadi kamu gak mau orang lain juga merasakan hal yang sama. Makanya kamu tidak segan-segan membuka topeng orang lain apabila kamu melihat korbannya adalah orang yang kalian kenal. Itu kontribusi terbaik kalian ya. Kalian apa ya, bisa berpura-pura tidak tahu padahal kalian tahu ya. Demi melindungi orang lain kalian berpura-pura tidak tahu apa-apa, tetapi akhirnya kamu membongkar topeng orang lain demi melindungi orang-orang yang kalian sayang atau orang-orang yang kalian kenal gitu. Itu kontribusi kalian ya. Terus pertanyaan berikut ya, kontribusi kamu adalah kamu jujur, itu aja ya. Kamu baik, kamu membantu orang, kamu bisa melindungi orang, kamu bisa memahami perasaan orang, dan kamu belajar dari pengalaman demi menjadi diri yang bermanfaat bagi orang lain. Itu kontribusi kamu. Terus yang harus dihindari, hal-hal apa aja yang harus kau hindari? Yang harus kau hindari adalah jangan hanya diam. Kalau kamu sudah melihat situasinya atau sikonnya ya, situasi dan kondisinya udah kacau, perlu kau tangani ya, ayo bicara. Kalau kamu rasa kamu sudah diperlakukan gak adil, jangan hanya diam aja ya, kamu harus membela diri. Kalau kamu melihat kekacauan, jangan hanya diam aja, ayo berani bicara, ayo berani berpendapat ya. Jangan hanya diam aja, tetapi kamu perlu diam ketika waktunya tidak tepat untuk bicara ya. Jadi tarik diri dari hubungan-hubungan toksik atau hal-hal yang menimbulkan masalah ya, hal-hal yang tidak menemukan solusi atau
tidak bisa lagi ditangani, ya narik diri aja gitu. Hindarilah orang-orang toksik, hindarilah orang-orang munafik, orang-orang narsis ya, orang-orang yang suka berargumentasi. Ya coba narik diri aja. Lebih baik diam dan menganalisa, lalu bicaralah atau bertindaklah ketika sudah tepat waktunya, dan jika itu bisa menyadarkan mereka gitu ya. Kamu jangan hanya diam, kamu harus tegas. Yang harus kau hindari adalah apa yang sudah tidak bermanfaat, ya jangan kau pelihara, jangan kau berusaha untuk memperjuangkan sesuatu yang tidak lagi berguna untuk kamu, atau sesuatu yang sudah menyakiti kamu, merugikan kamu, tidak membahagiakan kamu, menyiksa kamu. Sudahlah, harus, ya itu hak kamu untuk memilih yang terbaik untuk kamu. Jadi lepaskan yang sudah tidak baik bagimu, fokuslah pada yang lebih baik di depan sana. Harus berani ngambil resiko, harus fokus sama tujuan ya, jangan diam di tempat, kamu harus bergerak. Ini harus kau hindari juga adalah hindari orang-orang yang julid, orang-orang yang iri hati. Kamu juga harus magar diri ya, harus lindungi diri kamu dari energi-energi yang gak baik, dari orang-orang toksik, orang iri hati. Jangan dekat-dekat sama mereka ya. Kamu harus lindungi harga diri kamu, nama baik kamu, kesehatan mental kamu ya. Itu hak kamu, jadi tegaslah, buatlah batasan, jangan terlalu lepas, janganlah berbaur ya dengan orang-orang yang munafik atau orang-orang toksik ya. Jangan memaksa diri tetap tinggal dalam circle yang tidak sehat, circle pertemanan atau dalam hubungan yang tidak sehat ya. Ini yang harus kau hindari adalah jangan ragu pada doa-doa kamu. Jangan ragu dengan doa-doa kamu, karena ini doa-doa kamu yang sudah kamu layangkan ke ilahi ya, sudah kamu ucapkan, sudah diproses oleh alam semesta. Jadi jangan ragu, tetaplah berdoa, jangan tinggalkan ibadahmu ya. Tetaplah perdalam spiritualitas kamu ya. Yakinlah dengan apa yang sudah kau doakan itu akan terwujud. Jangan ragu ya. Yang kau harus hindari adalah jangan pernah ragu dengan hal-hal baik yang sudah kau lakukan. Jangan pernah ragu dengan ibadahmu, karena ya setiap doa kamu sudah didengarkan dan pasti akan terwujud. Jadi jangan ragu sama diri sendiri, jangan ragu bahwa Tuhan tidak mendengar doamu ya, dan jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepadanya, karena setiap kau dekatkan diri dan kau ucapkan beberapa permintaan, alam semesta akan memproses itu ya. Oke. Pertanyaan berikut, apakah aku masih ada jodoh? Beberapa kalian yang sudah janda atau duda ya bertanya, apakah aku masih bisa dapat jodoh? Masih dong, ini ada destar ya. Jadi beberapa kalian akan masih banget ya untuk mendapatkan jodoh yang sesuai ekspektasi ya. Beberapa kalian yang diberikan Tuhan ini sesuai dengan kapasitas kamu, kualitas kamu, karena jodoh itu kan berasal dari tulang rusuk kita. Jadi beberapa kalian ini menginginkan lebih ya, dari segi finansial, fisik, karakternya, dari segi materi. Tetapi yang kamu dapat adalah yang sesuai dengan dirimu ya. Kamu masih ada jodoh tapi yang sesuai dengan dirimu. Dia adalah orang yang mungkin secara usia dia masih muda, tetapi jiwa tuanya ada. Jadi dia secara pribadi dia dewasa. Secara fisik memang lebih muda, tetapi sifatnya sangat dewasa, dan dia akan menuntun kamu ke jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang membuat kamu bahagia. Gitu ya. Terus apakah hubungan kita akan bersatu? Ini yang sudah pacaran ya. Di sisa tahun 2025 ini, apakah hubungan kamu dan dia akan bersatu? Hubungan ini sepertinya rumit ya, karena banyak yang tidak suka atau ada banyak rintangan dalam hubungan kalian. Itu cicak bunyi ya. Hubungan ini terlalu rumit
karena ada yang berusaha untuk menggagalkan melalui magic, makanya kalian sering mimpi buruk ya. Jadi kalau kamu tanya akan bersatu, bisa sih, tapi butuh waktu. Ini agak lama ya, mungkin akhir tahun atau awal tahun 2026 bisa jadi ya. Ini menguji kesabaran ya, butuh kesabaran yang kuat dan perjuangan yang keras. Rajin-rajin membersihkan energi, buka aura jodoh, aura kasih sayang, dan bersihkan energi negatif karena ada yang mungkin mantan kalian, mantan kamu, mantan dia, atau orang-orang masa lalu, atau ya orang yang tidak suka kalian bersatu. Ini sangat kuat energi negatifnya yang dikirimkan kepada kalian sehingga kalian kayak sulit bersatu. Ini akan ketunda sih lama. Coba deh cek secara pribadi ya, karena ini hubungan yang sulit banget. Berapa dari kalian sulitnya di finansial, berapa dari kalian sulitnya karena ada yang memisahkan kalian dari energi melalui energi magic. Berapa dari kalian watak atau karakter kalian berbeda, kalian sama-sama keras. Berapa dari kalian kadang-kadang balance, kadang-kadang tidak sesuai hati. Coba dicek lagi ya, karena ini banyak rintangan, banyak hambatan, banyak percekcokan, dan banyak keinginan yang tidak sesuai gitu. Kayak gimana ya, kayak merasa ada yang kurang aja gitu. Coba dicek ya. Jadi kalau ditanya apakah kamu akan bersatu dengan dia, agak rumit sih, butuh waktu untuk menyesuaikan dulu lah. Kalian harus balance dulu. Artinya ya harus sama-sama membersihkan diri dari energi masa lalu, traumatik, energi orang ketiga, energi-energi negatif yang dikirimkan ke kalian. Terus bersihkan ego kalian masing-masing ya. Dan jangan terlalu berharap menginginkan yang lebih. Jangan mencari yang sempurna, harus bisa saling menerima ya. Kurangnya dia pasti kurangnya kamu juga. Kamu juga punya kekurangan, jadi jangan menginginkan lebih, dan jangan melihat dia dari segi materi doang ya. Saya rasa kalian sama-sama memandang dari segi materi. Beberapa dari kalian dia juga menginginkan kamu tapi dilihat dari segi finansial kamu juga demikian. Ego keras ya, sama-sama ego. Terus hubungan ini masih bisa lanjut atau tidak? Untuk kalian yang sudah menikah tapi lagi bermasalah, lagi pisah ranjang, aduh susah banget ya. Masalah kalian pertama adalah masuknya orang ketiga. Kedua adalah masalah finansial ya, masalah keuangan. Itu menjadi pemicu masalah dalam keretakan hubungan kalian ini. Berapa dari kalian karena gengsi, sama-sama bertahan dengan egonya masing-masing. Berapa dari kalian kadang sadar, kadang hilaf, masih ingin bermain-main dengan kebebasannya masing-masing, atau dia yang masih ingin kebebasan, tidak mau diatur, atau emang wataknya keras, atau kamu yang terlalu menuntut, atau salah satu dari kalian terlalu banyak menuntut atau suka argumentasi, sama-sama saling menyakiti, atau karena orang ketiga, campur tangan dari pihak keluarga maupun kehadiran orang ketiga. Ini kayak lukanya sudah dalam banget, dan merasa rugi juga sudah banyak banget. Dan ini kayak tergantung dari kalian masing-masing. Coba cek deh ya. Coba cek. Jadi kalau kalian tanya untuk yang berumah tangga ini, situasinya terlalu parah untuk bersatu kembali ya. Jadi harus diperbaiki dulu lah ya. Cek dulu energi kalian, siapa tahu dengan ngecek bisa merubah pola pikir dan bisa menguasai ego gitu ya, menyampingkan ego masing-masing untuk memulihkan hubungan gitu ya.
masih bisa berupaya sih untuk lanjutkan hubungan, tapi ini masalahnya harus pisahkan diri, bersihkan diri dari orang-orang ketiga ya, dan harus sadar akan tanggung jawab, kewajiban, dan juga kurangi yang namanya percekcokan atau argumentasi yang tidak tidak ada solusinya gitu. Dan buanglah gengsi kalian masing-masing. Rumah tangga itu kan kerjasama ya, jadi harus saling kerjasama dong, harus bisa saling ngalah, harus bisa saling menyesuaikan, harus sama-sama berjuang. Inisial nama kalian yang resone di sini. Kita ambil 9 ya. Buatlah satu pertanyaan, nanti jawabannya tergantung dari Y dan T. Jumlah Y dan T. 6, 7, 8, 9. Kalian yang resone di sini, inisial nama kamu atau nama orang yang kau fokuskan. DUP, LCQ, OFI, KBR, HYK, PGW, BS, KHV, NET. Tanggal lahir dan usia kamu atau dia 434445, 343536, 10 masuk tanggal lahir ya, 10 11 12 789, 313233, 373839, 456, 123, 16 17 18. Kalian dealing sama zodiak Capricorn, Scorpio, Cancer, Aries, Virgo, Leo, dan Libra. Apapun pertanyaan kalian, jawabannya adalah tidak, karena jumlah T lebih banyak dari Y. Demikian pembacaan saya, semoga resonate. Saya doakan semoga bahagia, cita-cita dan harapan kalian akan tercapai di sisa tahun 2025 ini, dan semoga cuan-cuan berdatangan di saku kalian ya, di rekening kalian sejumlah dengan nilai yang besar, ratusan juta, puluhan juta, ratusan, bahkan miliaran. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.